kita lihat di sini sederhanakan jumlah minterm M1 tambah M3 tambah M5 tambah M6. Ya, kita buatnya satu kolomnya ya. Kemudian kalau kita lihat dipetakan setiap mintermnya kan bahwa ada M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7 dan M6. Ya. Kita sederhanakan. Yang pertama adalah kita buat key map-nya yang dari mana semua grup ditampilkan. Jadi kalau ada kelompok warna magenta dan warna hijau, yang mana kita lihat satu-satu, ini satu-satu yang sini sisi horizontal, kemudian satu di sisi vertikal. Lalu di sini ada satu di M6. Nah, dalam MSP terakhir itu adalah X aksen Z ditambah Y aksen Z ditambah X, Y, Z aksen. Ya. Kemudian kita lihat di sini MSP-nya tidak belum tentu unik ya, karena key map yang 5 menghasilkan 2 MSP yang valid dan setara. Jadi kita lihat di sini bahwa posisinya yang pertama ya, yang ini yang hitam adalah X aksen Y aksen Z ditambah Y Z aksen ditambah XY. Yang hitam adalah Y aksen Z tambah Y Z aksen ini. Dengan ini juga, ini Y aksen Z. Ya, ini Y Z aksen. Kemudian yang vertikal biru adalah X, Y. Kemudian kalau kita lihat pengambilannya, yang pertama ini adalah Y aksen Z, ya, sama ini Z, Y aksen Z, Y Z aksen, kemudian ini adalah X Z. Kita lihat di sini ada tumpang tindih ya. Kita bisa pengambilannya tumpang tindih yang ditunjukkan pada dua kotak di atas. Jadi kita bisa melakukan jadi pengambilannya bisa melihat atau memasukkan minterm ke-7 ya, ini ya. Dan kita melihat MSP tag ini adalah ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kita dengan key map 4 variabel ya. Tadi 3 variabel, sekarang 4 variabel, yang dimana kalau kita lihat di sini mintermnya di kolom ketiga dan kolom keempat, dan di baris ketiga dan keempat itu ada switch around. Ya. Kita lihat di sini, ini ada kolom X, WX, YZ ya. Yang kolom vertikal, baris ketiga sama baris keempat, ini adalah W. Kemudian baris kedua sama ketiga adalah X. Ya, kemudian ini yang kolom kedua 3 sama 4 Y, dan kolom 2, 3 adalah Z. Ini mana kalau kita bisa pengelompokannya sama dengan kasus 3 variabel. Ya, jadi kita dapat membuat rectangularnya jadi 1, 2, 4, 8, atau 16. Dapat membuat 4 sisi. Semuanya menjadi 4 sisi. Ini adalah key map yang 4 variabel. Kalau kita tulis semua mintermnya,
maka isinya seperti ini. Ya, yang dimana isi mintermnya dari M0 sampai M15. Kita lihat contoh di sini ada ekspresi dengan jumlah minterm. Jadi dengan key map-nya yang pertama adalah 1001 0100 0100 1001. Ya, kalau kita lihat di sini adalah ekspresinya adalah M0, M2, M5, M13, M8 dan M10. Ya. Maka kalau kita sederhanakan menghasilkan MSP-nya adalah X aksen Z aksen ditambah XY aksen Z. Ya. Kita ambil yang sisi satu yang di sini ya, ini M0 kita ambil, M2, M8 dan M10 kalau di sini. Kemudian satu-satu kita kulitin hitam. Ya. Jadi kalau kita jabarkan mintermnya ada seperti ini. Ya, maka kita bisa dapatkan X aksen Z aksen ditambah XY aksen Z. Gimana kalau ada 5 variabel? Ya, ada V, W, X, Y, Z. Seperti ini ya, hampir sama sih dengan 4 variabel. Mulai M0 sampai M15. Ya, karena di sini pada variabel 5 variabel, ini yang pertama adalah saat V sama dengan 0, kemudian V sama dengan 1. Maka kita lihat di sini dibagi 2, V sama dengan 0, ini V sama dengan 1. Yang dimana mintermnya itu mulai 0 sampai 15, kemudian 16 sampai 31. Jadi ada dua kotaknya, ya. Ini V sama dengan 0, ini V sama dengan 1. Kalau kita lihat sederhanaannya, kita bisa melihat bahwa di sini ya, kita bisa melihat menarik dari sisi 00, 01 sama 0001. Kemudian pada sisi baris 01 yang ini sama baris pada kolom 10 ya. Bisa kita samakan dengan yang di baris 1 dengan 10. Ya, mungkin juga kemudian yang di 1 ini kita kelompokkan lagi. Maka kalau kita lihat adalah XZ aksen sigma dari mintermnya dari 4, 6, 12, 14, 20, 22, 28, 30. Ya, kemudian ditambah dengan V aksen, W aksen, Y aksen dengan minterm 0145 ditambah W aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, 04, 16, 20 ditambah V, W, X, Y dengan kalikan jumlah mintermnya 30, 31. Kemudian ditambah V aksen, W, X aksen, Y, Z ditambah minterm 11. Ya. Jadi dengan penambahan ini bisa kita menyederhanakan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat optimasi postnya dengan maxtermnya dikelompokkan dengan menemukan ekspresi postnya minimal, ya menjadi seperti ini ya. Yang dimana pada kolom pertama X tambah Y tambah Z. Tadi kan kalau kita lihat menggunakan gerbang N. Ini adalah menggunakan gerbang OR, maxterm ya. Kalau minterm kan X kali Y kali Z. Kalau ini kan X tambah Y tambah Z. Ini bentuk mintermnya dengan post minimal. Kita optimasikan ya. Kita optimasi yang dimana F W X Y Z itu Y dot X tambah Y. Ya, jadi ada kalau kita lakukan
Ya, yang dimana di sini ada optimasi postnya, mulai dari maxterm 0, 1, 2, 4, 5, maxterm 0, 1, 0, 1, 2, 4, 5 ya. Ini. Kalau kita lihat di sini pada maxterm 0 sama maxterm 2 ya bisa dilakukan pertukaran. Kemudian pada maxterm 0, 1, 4, 5 kita buat kotak di sini. Ya, kemudian kita lakukan operasi. Maka kita lihat di sini bahwa nilai dari maxtermnya yang termasuk maxterm menjadi angka 0, kemudian yang di luar maxterm menjadi angka 1. Yang mana kita dapat adalah Y dikali X tambah Z. Kemudian optimasi post dari SOP-nya sama produknya. Ya, kita sederhanakan dari W aksen tambah X aksen dikalikan Y aksen tambah Z aksen dikalikan X aksen tambah Z ya. Itu menjadi X aksen Y aksen ditambah X aksen Z aksen ditambah W aksen Y aksen Z. Ya, jadi kalau kita lihat di sini mana yang minimal. Seperti itu. Lalu begitu juga dengan optimasi SOP dari postnya ya. W di mana itu dari maxtermnya ditentukan mulai maxterm 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu begitu kita optimasi menjadi W ditambah X, Y, Z ditambah X aksen Y aksen Z. Kemudian kita lihat don't care ya. Don't care itu Anda membutuhkan 2 pangkat N kombinasi dari input dan fungsi variabel. Jadi kita bisa dapat menandai don't care dalam tabel kebenaran dan petakinya dengan XS ya. Yang dimana di sini kita pada 3 variabel 0, 1, 0 X ya. Kemudian pada 1, 1, 0 kita buat don't care di sini. Dalam KeyMap setiap don't care itu dianggap sebagai 0 atau 1. Jadi kita bisa memilih interpretasi yang paling memungkinkan untuk sederhanaannya. Ya, kemudian kita lihat di sini latihannya, tentukan MSP ya, yang dimana ada mintermnya 0, 2, 4, 5, 8, 14, 15, dan D-nya W, X, Y, Z. Itu kan mintermnya menjadi 7, 10, 13, yang dimana kombinasi X, W, X, Y, Z itu 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan 1, 1, 0, 1. Kalau kita lihat ini kan sesuai dengan mintermnya yang M7, M10, sampai M13. Ya. Jadi kita masukkan angkanya ini ya. Lalu pada saat itu kita sudah menyederhanakannya, maka menjadi X aksen, Z aksen tambah W aksen, X, Y aksen ditambah W, X, Y. Jadi ringkasannya kalau KeyMap itu adalah otomotif aljabar yang menyederhanakan ekspresi. Jadi hasilnya itu yang mengarah ke sirkuit tingkat 2 yang minimal, kemudian sangat mudah menangani kondisi don't care. Kemudian KeyMap dapat digunakan untuk dalam pengendalian manual. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa urutan dari yang benar dari minterm atau maxterm di KeyMap saat pengelompokan dapat membungkus semua sisi KeyMap. Kemudian Anda membuat rektangularnya lebih sedikit. Kemudian ada yang lebih dari satu solusi yang validnya. Ini langkah-langkah dalam fungsi logika di KeyMap ya. Nanti kalau ini minggu depan kita akan coba ya untuk latihan soal yang lebih lagi nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Minggu depan latihan ini ya, Pak? Materi yang ini, Pak? Ya. Jadi nanti kita pendalaman lagi entah materinya. Karena kan ini belum ada
ini kan tugas ya atau latihan soal kan ya? Belum, Mbak, belum. Belum, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi dengan menggunakan keymap, dengan menggunakan ini ya, map Kalnok ya, atau keymap itu, kita dapat menyederhanakan rangkaian listrik, rangkaian logikanya. Sebenarnya itu kan kita mengidentifikasi, karena pada soal itu yang menentukan pertama biasanya kan ditanyakan itu bagaimana menyederhanakan suatu fungsi x, y, z atau x1, x2, x3, x4 yang dimana sama dengan mintermnya mulai dari 0, 2, 4, 8 gitu. Nah, kemudian kita identifikasi di situ, kemudian kita bisa lakukan penyederhanaan rangkaiannya. Mungkin kalau teman-teman masih kurang memahaminya, nanti kita bisa bahas nanti minggu depan untuk soalnya lebih jelas lagi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup untuk pertemuan hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.